Terima kasih cantik yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa. Shalom semuanya. Wow, di sini saya ada lihat dari Lapas Satu Madiun juga ada ya. Luar biasa. Shalom. Wah, luar biasa. Kapan-kapan nanti kita ke Madiun ya. Udah pandemi nggak tahu kapan ya. Oke. Juga untuk Ibu Hilda, terima kasih untuk boleh mengundang saya pada hari ini semua karena juga untuk sahabat-sahabat yang lain semuanya, walaupun kita berjauhan secara fisik, tapi secara rohani kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan ya. Kita berdoa sekali lagi, terima kasih Tuhan, kami minta sinyal yang baik, khususnya untuk sinyal, karena pada saat ini yang kami perlukan adalah sinyal yang baik untuk kami boleh menyampaikan kebenaran, dan juga hati yang terbuka untuk mendengarkan kebenaran. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin ya. Oke, shalom semuanya. Menurut kita, langsung kita masuk dalam firman ya, menurut kita, iblis happy atau deg-degan di masa pandemi ini? Menurut kita, iblis happy atau deg-degan di masa pandemi ini? Pasti kita semua bilang, pasti dia happy Bu Indri, anak Tuhan yang kolaps dengan pandemi ini, betul? Karena memang semuanya ekonomi, karir, usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga. Memang betul ya, memang betul. Memang itu target daripada si jahat. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 10 ayat 10a. Target si jahat nggak pernah berubah, visi misinya nggak pernah berubah ya. Seringkali visi misi kita sebagai anak Tuhan suka berubah-ubah, betul? Tapi visi si jahat tidak pernah berubah. Yohanes 10 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini adalah visi daripada si jahat. Makanya dia dalam keadaan sebelumnya, perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai hari ini, visinya tidak pernah berubah untuk anak-anak Tuhan, yaitu apa? Dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, apa yang dia curi? Kita akan lihat nanti. Ada 3 hal yang sangat serius, yang banyak tidak disadari oleh anak-anak Tuhan. Makanya kalau ngerasa oleh si iblis dalam kehidupan kita, yang pertama kita buka apa yang dicuri oleh iblis. Yang pertama Wahyu 6 ayat keempat. Ini yang dicuri yang pertama oleh iblis. Hati-hati waktu kita mulai merasa nggak punya ini lagi, cepat minta sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai aku kehilangan ini. Karena waktu kita kehilangan 3 hal ini membuat kita akan semakin tidak menentu dalam hidup ini. Yang pertama, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggu karuniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikasih sebilah pedang yang besar. Kita lihat sekarang orang banyak terjadi hal-hal seperti ini. Orang kehilangan damai sejahtera. Ada caci maki, suasana panas, saling fitnah, saling emosi, ya gampang tersulut. Memang itu skenario daripada si jahat. Karena dia tidak anak-anak Tuhan punya damai sejahtera. Kenapa? Coba kita lihat damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Buka Yohanes 14 ayat 27. Makanya waktu engkau sudah mulai kehilangan damai sejahtera, gampang emosi, gampang tersulut, gampang marah, gampang tensi, gampang otot yang keluar. Nah, ini ada yang salah dengan kita. Kita kehilangan tanpa kita sadari. Mana buktinya damai sejahtera Yesus itu berbeda dengan dunia? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan padamu, yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu kita mulai kehilangan damai sejahtera Tuhan, jangan bangga dengan berkata saya Kristen. Waktu engkau berkata kita masih Kristen, masih hamba Tuhan, masih melayani, tapi udah nggak ada kehilangan damai sejahtera, udah gampang marah, gampang meledak, gampang sumbu pendek, ada yang salah. Iblis sudah curi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Kita buka Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Tuhan berbeda. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi bayangkan, Yesus memberikan pada kita damai sejahtera yang berbeda 2000 tahun yang lalu. Damai sejahtera yang melebihi akal pikiran kita. Makanya walaupun ada masalah, kita masih ada damai. Walaupun dalam keadaan pandemi, masih ada damai. Itu dari Tuhan. Tapi kalau sudah kehilangan damai sejahtera, jangan main-main. Sudah dicuri oleh si jahat. Itu yang pertama. Makanya waktu kita tidak damai sejahtera, kita akan cepat kolaps, cepat atau lambat. Yang kedua, apa yang dicuri oleh iblis yang kedua? Matius
Matius 24 ayat 12. Mari kita lihat. Yang pertama damai sejahtera. Kalau kita udah kehilangan damai sejahtera ya gampang-gampang marah ya, gampang-gampang meledak. Sister brother, itu bukan biasa-biasa. Ada yang dicuri oleh iblis dari hidup kita. Makanya minta hari ini, Tuhan kembalikan itu Tuhan. Kita harus berjaga-jaga karena iblis adalah pencuri ya. Dia adalah pencuri yang paling master pencuri. Dia curi pertama damai sejahtera, kedua Matius 24 ayat 12. Karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita lihat sekarang kasih semakin dingin. Bahkan kita lihat saya ada punya pelayanan suami istri sudah menikah hampir 25 tahun. Bayangkan 25 tahun hanya gara-gara masalah yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan. Akhirnya mereka bercerai. Yang mengerikan suaminya ini bisa bagaimana caranya? Istrinya dilaporkan kepada polisi, dicari masalah sehingga istrinya berkali-kali dipanggil oleh Polda, dan karena ketakutan akhirnya waktu bercerai dia tidak berani minta harta gono gini. Artinya istrinya ditinggalkan dengan tidak punya apa-apa. Bayangkan mereka punya rumah besar, itu ada dikuasai oleh mertua dan suaminya. Tidak ada kasih lagi. Bahkan saya ada punya pelayanan, seorang anak umur masih anak yang terakhir, anak bungsunya bisa menggugat bapak kandung dan mama kandungnya sendiri demi harta. Tidak main-main. Tahu umur ayahnya berapa? 84 tahun. Hanya gara-gara masalah harta digugat orang tua kandung oleh anak perempuan sendiri. Artinya kasih semakin dingin. Makanya hari-hari ini mari kita koreksi. Masihkah kita punya kasih dengan pasangan kita? Masihkah kita punya kasih dengan anak-anak kita? Masihkah kita punya kasih dengan sesama? Atau tanpa disadari sudah kehilangan? Kalau itu sudah tidak ada, berarti iblis berhasil mencuri kasih kita ya. Yang pertama adalah apa? Damai sejahtera. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga yang dicuri oleh iblis, Matius 8 ayat 10. Jadi iblis itu adalah bapak pencuri, master pencuri. Jangan anggap enteng. Visinya tidak pernah berubah dari dulu dengan sampai sekarang. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka yang mengikuti dia, "Aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Waktu dia ketemu dengan perwira Kapernaum berkata apa? "Nggak usah Tuhan datang, cukup engkau berkata, hambaku akan sembuh." Yesus kaget. Yesus bilang, "Aku nggak pernah ngelihat orang seperti ini di lingkungan orang-orang Kristen." Tidak main-main. Bagaimana di masa pandemi ini, iblis curi iman kita. Makanya kita mulai goncang, mulai ragu, mulai nggak yakin dengan janji-janji Tuhan. Hati-hati sister, waktu kita mulai kehilangan iman, buka Ibrani 10 ayat 38. Jangan main-main, karena tanpa iman kita tidak akan bisa mengikuti Tuhan dengan cara yang benar. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Ada 3 yang dicuri oleh iblis. Pertama apa, brother sister? Pertama adalah damai sejahtera kita. Waktu kita di akhir zaman ini, di masa pandemi ini, cepat emosi, cepat sumbu pendek, cepat meledak, cepat maunya berantem, cepat maunya pokoknya membalas, cepat maunya pokoknya berbantah-bantah. Ada yang salah dengan kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tanpa disadari dicuri oleh si jahat. Yang kedua adalah apa? Kasih kita semakin dingin ya. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan juga kepada sesama kita. Kasih kita semakin dingin. Hati-hati, karena Tuhan berikan kita kasih yang melimpah, kasih yang tidak main-main, karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Kalau engkau sudah tidak punya kasih lagi, yang ada dendam, pengen membalas, benci, ya, itu ada yang salah dengan kasih kita. Yang ketiga dikatakan tidak lagi punya iman. Iman makin berkurang. Makanya asal ngomong sama orang, ya nggak tahulah, ya kalau bisa, ya nggak tahulah, mungkin aku udah hancur. Intinya selalu negatif, karena apa? Sudah tidak punya iman. Tiga ini dicuri oleh iblis. Kalau ini kita biarkan dicuri, cepat kita akan dibunuh karakter kita, akan dibunuh kita punya karakter kita, akan dibunuh pengharapan kita, dan kita akan binasa. Makanya iblis 3M, bukan 3M memakai masker, bukan mencuci tangan, bukan mengatur jarak, tapi 3M adalah apa? Mencuri. Yang dicuri adalah 3, damai sejahtera kita, kasih kita, dan iman kita. Yang kedua, sesudah 3 dicuri, maka dia akan membunuh karakter kita, membunuh pengharapan kita, makanya akhirnya kita binasa. Ini target iblis, dan dia berhasil banyak. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan yang 3 tadi. Makanya nggak heran, kekristenannya makin lama, makin kolaps, makin kering, akhirnya tumbang, akhirnya binasa. Nah, pertanyaan sekarang, apakah itu
akhirnya iblis berhasil. No, karena itu sisi yang satu, iblis berhasil dengan dia punya visi. Tapi iblis lupa. Iblis juga shock di masa pandemi ini. Iblis gemetar dan tidak menyangka. Kenapa? Mari kita buka Ibrani 12 ayat 27 dan 28. Iblis nggak nyangka ada ayat ini. Makanya anak-anak Tuhan, banyak baca firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana menghadapi pandemi saat ini. Ayat ini sebagai kekuatan kita. Iblis boleh bertepuk tangan, mungkin ada orang yang korbannya, tapi kita tidak semuanya akan jadi korbannya waktu engkau pegang ayat ini. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya walaupun pandemi ini menggoncangkan semua, dunia digoncangkan, tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Bahkan Tuhan katakan apa? Yang tidak pernah kau dengar, nggak pernah kau lihat, nggak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Makanya hari ini mari, pandemi ini segala-galanya, bukan ada, karena masa pandemi ini Tuhan adakan eliminasi antara fansnya Tuhan atau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena maafkan saya, banyak orang Kristen menjadi fansnya Tuhan, hanya cuma ikut-ikutan, tapi enggak di dalam Tuhan. Makanya enggak heran, gampang dicuri oleh iblis, dicuri kasihnya, dicuri damai sejahteranya, dicuri imannya. Kalau kita dalam Tuhan, kita nggak akan gampang dicuri oleh si iblis. Nah, Yesus kita adalah Allah yang unik ya. Tuhan bisa mengubahkan pandemi ini menjadi berkat bagi kita. Mana buktinya? Kita akan lihat. Buka Kejadian 50 ayat 20. Jangan pernah takut dengan masalah. Karena Tuhan bisa mengubah masalah menjadi hal-hal yang luar biasa bagi orang-orang yang dikasihinya. Perhatikan. Kejadian 50 ayat 20. Memang ini kata Yusuf. Memang Allah telah mereka untuk kebaikan. Kakak-kakak Yusuf punya rencana yang tidak baik kepada Yusuf, betul? Mereka masukkan ke sumur tua, mereka jual sebagai dak, betul? Itu reka-reka daripada mereka. Tapi Tuhan bisa mengubah reka-reka yang tidak baik menjadi kebaikan. Tuhan bisa mengubah pandemi ini jadi berkat yang goncangkan. Ini yang luar biasa. Tuhan bisa pakai motornya untuk memberkati kita ini. Tuhan punya kendaraan, bisa percaya kalau kita Tuhan akan menyiapkan hal-hal yang luar biasa. Dikatakan yang tidak pernah kau pikirkan, nggak pernah kau dengar, nggak pernah kau lihat. Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang mengasihi dia. Makanya jangan menjadi Kristen fans Tuhan. Jangan hanya menjadi fansnya Tuhan. Saya fans banget sama Yesus. Hanya fans. Engkau kapan-kapan akan meninggalkan Tuhan. Yang menyalibkan Tuhan itu fansnya Tuhan semua. Harus menjadi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Baru kita bisa akan melihat hal yang luar biasa di tengah pandemi ini. Nah, cara kita untuk menjadi mengasihi Tuhan ada 3 buktinya. Kita berkata kita mengasihi Tuhan. 3 bukti orang yang mengasihi Tuhan. Khususnya menghadapi pandemi ini. Apa yang pertama? Tetaplah percaya bahwa Tuhan in control. Tuhan tetap memegang kendali apapun keadaan yang kita alami, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, mungkin engkau mengalami keadaan yang tidak menyenangkan saat ini. Tuhan in control. Mau dalam lapas sekalipun, Tuhan in control. Mau dalam bisnis yang gagal pun, Tuhan in control. Dalam pelayanan kita yang macet, Tuhan in control. Dalam kita punya karir, Tuhan in control. Tuhan ada bersama dengan kita. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Waktu itu ada krisis moneter, ya, perhatikan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia pada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Perhatikan, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, ya, mencobai dia, sebab ia itu Yesus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Luar biasa, berarti itu tahu
Apa yang harus dilakukan pada orang banyak yang ikut Tuhan pada saat itu. Tapi Tuhan uji Filipus dengan berkata, di mana kita beli roti? Hari ini juga Tuhan menguji iman. Apakah kita hanya fansnya Tuhan saja? Waktu engkau dan saya hanya jadi fansnya Tuhan, makanya kita langsung down masa pandemi ini. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang tinggal dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan in control, makanya kita bisa bertahan ya. Mungkin kita bilang, itu kebetulan Bu Indri, waktu ada makanan yang kurang. No, buka Ayub 2 ayat 5 sampai dengan 6. Tuhan tetap in control masalah apapun yang kau hadapin. Engkau sakit, Tuhan tetap in control. Karena tidak sehelai rambut pun jatuh. Kalau tidak, Tuhan izinkan. Ingat, ini pesan Tuhan yang luar biasa. Ayub 2 ayat 5 sampai 6. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Perhatikan, iblis selalu mau menghancurkan hidup kita, sister brother. Maka jangan pernah bilang iblis sekarang agak baik, Bu Indri. Gak ada, iblis tuh gak pernah baik. Iblis selalu ingin menghancurkan kita. Nah, perhatikan, maka firman nyawanya tetap ada batasan buat satu pada hidup kita. Tetap Tuhan in control. Makanya kalau engkau dan saya sadar bahwa Tuhan in control, kita tidak akan gampang tergoncang. Iman kita nggak akan gampang rontok. Damai sejahtera kita nggak akan gampang hilang. Bahkan juga kasih kita tidak akan lenyap. Karena apa? Kita tahu apapun yang kuhadapi, ada Tuhan di dalamnya. Ini yang luar biasa ya. Ingat, dikatakan tidak selai dari rambut kepalamu akan hilang kalau tidak seizin Tuhan. Bayangkan rambut sehelai itu hanya hal yang sepele. Sepele pun kalau Tuhan nggak izinkan lepas dari hidup kita, tidak akan bisa. Waktu Pak Ari dalam keadaan koma, bukan dalam keadaan koma ya, suami saya memang berkali-kali masuk rumah sakit. Salah satu COVID yang terakhir kemarin, saya hanya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, dengan perburukan yang luar biasa, itu betul-betul sangat-sangat memang menegangkan suasananya ya. Tuhan izinkan sometimes seperti itu. Dengan paru-paru sudah tertutup semua, dengan batuk darah, dengan panas tinggi, dengan saturasi yang sangat rendah, saya berdoa seperti ini. Tuhan, aku mencintai suamiku, tapi engkau lebih cinta pada suamiku. Kalaupun engkau mau ambil dia, berarti tugasnya sudah selesai. Tapi kalaupun engkau mau berikan keselamatan, aku percaya Tuhan engkau berdaulat. Apa yang terjadi kan? Berangkat ke Surabaya dengan pesawat SOS. Sampai di Surabaya kami kurang lebih hampir 2 minggu di sana. Dan akhirnya suami saya boleh sembuh. Kalau Tuhan belum berkehendak, tidak ada bisa satupun yang mengambil dari kehidupan kita. Makanya selalu katakan, Tuhan, engkau berdaulat atas hidupku. Tuhan, engkau in control. Itu harus selalu kita katakan dalam hati kita. Ya, makanya coba buka. Ini bagian kita. 2 Korintus 10 ayat 5. Harus kita bisa mengontrol pikiran kita. Karena pikiran kita sering dibawa liar oleh si jahat. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yes, kita harus taklukkan pikiran kita dengan berkata, hai pikiran, engkau harus takluk kepada Allah. Karena Allahku yang berdaulat atas hidupku. Ini harus menjadi yang pertama kita lakukan. Orang-orang yang mengasihi pasti sangat percaya bahwa Allahnya berdaulat. Kalau kita berkata, ya itu mungkin dulu Bu Indri, sekarang Allah nggak berdaulat. Sorry to say, jangan berkata engkau mengasihi Tuhan kalau kita ragu akan kasihnya. Kita harus berani berkata, Tuhan engkau yang berdaulat, engkau yang pegang peranan, engkau yang punya kuasa, engkau yang otoritas. Waktu itu kita katakan, kita pasti akan bisa bertahan. Itu yang pertama. Nah, orang-orang yang sudah menaklukkan pikirannya kepada pikiran Kristus, dia pasti akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kalau kita tidak kenal siapa Allah kita, kita tidak sadar kedaulatannya, sulit mengucap syukur pada saat sekarang seperti ini. Makanya gampang terusik, makanya gampang meledak, makanya gampang marah, makanya imannya gampang hilang. Karena apa? Karena kita tidak kenal siapa Allah kita. Makanya kita harus tahu siapa Yesus kita. Dia Allah yang berdaulat. Kalau tidak seizin Tuhan, satu helai rambut pun tidak akan bisa diambil dari hidup kita. Nah, dikatakan, ini yang berkata adalah Paulus. Apakah Paulus hidupnya enak terus? No. Sesudah dia bertobat, hidupnya penuh masalah, dirajam, dilempar batu, karam, nggak makan, nggak minum, bahkan juga disesah, ya, dicambuk. Intinya kehidupan Paulus bukan kehidupan yang mudah, tapi dia berkata 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Bukti orang yang mengasihi Tuhan itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena kita sadar Tuhan in control. Apapun keberadaan kita pada saat ini, Tuhan nggak pernah
membiarkan apalagi meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Makanya kita bisa mengucap syukur. Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab, Yesus sudah menjadi contoh. Makanya tinggal di copy paste Tuhan Yesus. Copy paste apa yang Tuhan lakukan. Mana buktinya? Waktu dalam keadaan krisis. Matius 15 ayat 36 sampai 37. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Karena tadi dikatakan Tuhan tahu apa yang mau dilakukannya. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan pada murid-murid. Lalu murid-murid memberikan pula kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Kita bilang kita mau sepertimu Yesus. Cara salah satu mau jadi seperti Yesus, ucap syukur apapun keberadaan kita. Karena ingat, dia berdaulat atas kehidupan kita. Jadi kalau kita bilang ku mau sepertimu Yesus, bukan berarti kita harus jadi orang Israel. Bukan harus pakai jubah putih. Bukan. Tapi kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Katakan apa dia mengucap syukur. Makanya akhirnya terus-terusan berkat itu nggak pernah berhenti. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Just copy Tuhan. Ada Lazarus mati. Waktu itu keadaan sudah nggak mungkin tertolong. Kita juga bisa mengalami sekarang keadaan terjepit. Perhatikan bagaimana reaksi Tuhan. Yohanes 11 ayat 41. Coba kita lihat. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini ayat, perhatikan. Waktu kita mau berdoa didengar oleh Tuhan, jangan doa yang hanya mengeluh, yang hanya marah, yang hanya menyalahkan, tapi doalah mengucap syukur karena Tuhan mendengar doa-doa yang seperti ini. Wow, Tuhan Yesus sudah berikan contoh, tinggal tergantung kita mau copy paste siapa? Copy paste dunia yang selalu marah-marah, yang selalu emosi, yang tetap curiga, atau mau copy paste Tuhan Yesus yang dalam segala hal dia mengucap syukur. Ya, dikatakan itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi dikatakan kenali Allah kita. Dia Allah yang berdaulat. Kenali dia Allah yang bertanggung jawab. Kenali dia Allah yang in control dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita benar mengenal Tuhan, kita pasti akan bisa bersyukur dalam segala hal. Jadi kalau kita masih ngomel, masih mengeluh terus, masih bersungut-sungut terus, yakin Tuhan in control dalam hidup kita. Karena orang yang ada Tuhan in control, dia akan hidup penuh dengan ucapan syukur apapun keberadaannya. Waktu Paulus berkata tetaplah mengucap syukur, bukan hidupnya enak, hidupnya sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Kalau kita baca bagaimana dia pernah karam, dia pernah nggak makan, dia pernah nggak punya pakaian, dia dirajam, dia disesah, masuk penjara, dalam keadaan tidak pernah diadili. Bahkan semua surat-surat Paulus yang ditulis itu bukan menyenangkan, tapi dalam penjara semua. Tapi dia memutuskan, dia mengucap syukur karena dia kenal Allahnya, berdaulat atas kehidupannya. Nah yang ketiga, jangan stop hanya cuma yang pertama, kedua. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, yang ketiga, Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Bukti orang yang mengasihi Tuhan, kenal siapa Yesusnya, berdaulat. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang ketiga ini harus kita lakukan. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Luar biasa. Dikatakan pertama maju, jangan pernah berhenti apalagi mundur. Kalau kita mundur dalam pelayanan, mundur dalam ikut Tuhan, mundur dalam beribadah, mundur dalam mengasihi Tuhan, hati-hati ya, kita tidak akan bisa. Yang pertama harus maju, tapi bukan hanya maju saja. Memang ada kalanya kita menangis sambil maju karena masalah kita belum selesai, doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetap walaupun doa kita belum dijawab, tetap maju karena ini ada janji Tuhan yang besar. Yang kedua dikatakan orang yang maju memang menangis tapi tetap menabur. Ini menabur bicara tentang apa? Menabur bukan hanya masalah uang. Menabur bicara tetap menjadi berkat, menguatkan orang lain, mendoakan orang lain, memperhatikan orang lain, memberikan waktu untuk mendengar orang lain. Intinya menjadi berkat. Itu bicara tentang menabur. Menabur bukan hanya uang, tapi menabur adalah kasih kita. Pada saat sekarang ini banyak orang-orang yang terlantar, yang membutuhkan pertolongan.
pertolongan, yang membutuhkan didengar, yang membutuhkan untuk disupport, yang membutuhkan untuk dikuatkan. Ini waktunya kita untuk bergerak. Nah, waktu kita melakukan ini tetap maju, walaupun menangis, tetap menabur, makanya pasti akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas. Ini bicara tentang mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ada 3 pesan Tuhan hari ini. Kalau engkau dan saya mau mengalami pandemi ini menjadi berkat yang luar biasa. Karena ingat, ada 2 perbedaan antara follower dengan orang yang tinggal dalam Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, pandemi ini menjadi stepping stone, menjadi modal untuk dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan, mengalami terobosan dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang hanya menjadi follower, dia tidak akan mengalami apa-apa. Kalau hanya jadi fansnya Tuhan, nggak akan mengalami apa-apa. Karena apa yang terjadi? Kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih, kehilangan iman. Bagaimana mau bisa bertahan? Ya, orang-orang yang akan bisa bertahan adalah orang yang melakukan 3 hal tadi. Pertama dikatakan tadi adalah apa? Kita harus, ya, dikatakan yang pertama tadi adalah apa? Bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan kontrol keberadaan. Jangan pernah bilang Tuhan berkuasa. No! Makanya mari ucap syukur pada saat ini. Tuhan terima kasih. Paling tidak kita sehat. Ucapan syukur. Tuhan terima kasih aku masih bisa berdiri, masih bisa mengangkat tangan memuji Engkau, masih bisa memuliakan Engkau, masih bisa ikut Zoom hari ini. Ucapkan syukur untuk hal yang kecil apapun. Jangan hanya berharap bagaimana mengucap syukur Bu Indri, orang kontrak udah habis. Bagaimana mengucap syukur Bu Indri, orang ada di lapas. Siapa bilang orang tidak bisa mengucap syukur di lapas? Yusuf ada di lapas, tidak melakukan kesalahan, tapi dia bisa mengucap syukur. Makanya Tuhan ubah lapas menjadi berkat. Melalui lapas dia bertemu dengan orang, menjadi Raja Firaun. Ya, tidak main-main. Tuhan bisa pakai kendaraan yang tidak baik sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, tetaplah maju walaupun harus menangis. Tetaplah maju dan juga tetap menabur. Karena pada waktunya kita akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas. Tuhan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Bapa, terima kasih. Ternyata pandemi ini bukan akhir daripada segala-galanya Bapa, tapi ini Tuhan akan ikut-ikutan pasti akan tumbang di akhir zaman. Tapi kami mau menjadi pribadi yang mengasihi Engkau, yang tinggal dalam Engkau. Karena itu mampukan kami Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami pasti bisa. Ada 3 hal yang kami lakukan, yaitu mengenali Engkau sebagai Allah yang berdaulat, yang pasti akan mengkontrol semua keadaan pada saat ini. Yang kedua, belajar bersyukur Bapak, karena kami percaya kalau Engkau yang kontrol, tidak akan mungkin Engkau bawa kepada kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga, kami mau tetap maju walaupun menangis, sambil membawa berkas, menabur berkas, karena pada waktu Tuhan kami akan pulang dengan bersorak-sorak dan akan membawa berkas. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin.